Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Episode 1574 dengan judul Memberi Manfaat pada Para Makhluk dengan Perbuatan Baik yang Tak Terhingga. Pandai dalam mendorong kebajikan menakjubkan untuk memberi manfaat pada para makhluk agar mereka memperoleh manfaat dharma dan tidak memunculkan pemikiran jemu. Kebajikan ini dapat memberi manfaat bagi semua makhluk, artinya memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Semua orang harus bersungguh hati mendengar hingga masuk ke dalam batin, pandai dalam mendorong kebajikan menakjubkan untuk memberi manfaat pada para makhluk. Artinya, kita harus mendengarkan Dharma dengan baik. Setelah mendengarkan Dharma, tentu harus bersungguh hati. Sang Buddha dengan datang ke dunia adalah demi satu tujuan utama, yaitu membabarkan Dharma. Pada setiap kehidupan tanpa terputus, tidak lain adalah mengakumulasikan kehidupan di dunia manusia untuk membimbing dengan kebajikan menakjubkan yang dimiliki Buddha. Tekad, integritas, dan ikrar batinnya membina diri pada setiap kehidupannya. Tidak mencari kedamaian dan kegembiraan untuk diri sendiri, hanya demi para makhluk dapat terbebas dari penderitaan. Ini adalah kebajikan yang menakjubkan. Pembinaan diri, membina dirinya sendiri dan mempraktikannya pada orang banyak. Semuanya diakumulasi disebut sebagai kebajikan menakjubkan. Kebajikan menakjubkan adalah sebuah niat untuk memberi manfaat untuk makhluk hidup, dikarenakan memberi manfaat untuk makhluk hidup sehingga mampu menjadi kebajikan menakjubkan. Bersungguh hatilah untuk menghayatinya. Jadi, kebajikan menakjubkan yang dimiliki Sang Buddha adalah selama akumulasi kehidupannya. Terus berada di tengah orang banyak bersumbangsi tanpa pamrih, agar mereka memperoleh manfaat dharma dan tidak memunculkan pemikiran jemu. Beliau hanya mengharapkan para makhluk mencari kedamaian dan kebahagiaan. Berharap setiap orang yang mendengarkan dharma mampu untuk meresapi ke dalam batin, menggunakannya dalam praktik pembinaan diri. Ini adalah tujuan Sang Buddha membabarkan dharma. Berharap setiap orang dapat memperoleh manfaat bajik dari dharma. Jadi Buddha tidak akan membuang para makhluk pada setiap kehidupannya selalu berada di tengah orang banyak. Tidak memunculkan pemikiran muak, tiada rasa ingin menjauhi, tidak pernah berpikir untuk beristirahat, karena dia meninggalkan kehidupan ini untuk datang ke kehidupan selanjutnya. Pada setiap kehidupannya, pada kehidupan ini, juga datang ke dunia tanpa terputus, tiada henti. Tidak pernah berpikir untuk berhenti lagi. Kebajikan ini dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk. Kebajikan yang dimilikinya adalah demikian. Pada setiap waktu dan kehidupan, tidak lain adalah memberi kebajikan, mengajarkan kebajikan, dan mempraktikkan kebajikan. Demikian memberi manfaat kepada para makhluk. Ini merupakan kebajikan menakjubkan dari seluruh pencapaian Buddha. Oleh karena itu, memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga, inilah kehidupan Buddha dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan, dari dulu hingga sekarang, sama halnya tidak terputus. Memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan yang baik yang tak terhingga. Jika kita dapat memahami dan menghayati batin Buddha, secara alami kita akan mampu untuk sangat bersungguh hati dan penuh perhatian. Seperti bagaimana orang mampu memahami ikrar dari Bodhisattva Ksitigarba. Kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudahan. Ikrar agung ini para makhluk yang di alam neraka tidak hanya memberi perhatian pada diri sendiri, juga harus demi Bodhisattva Ksitigarba. Bodhisattva Ksitigarba melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi hanya untuk para makhluk yang menderita. Jika mereka yang menerima bantuan dan mereka yang membantu orang lain dapat memahami satu sama lain, dengan demikian, untuk menyelamatkan para makhluk yang diselamatkan tidak akan mengalami kesulitan. Buddha Sakyamuni datang ke dunia dari kehidupan demi kehidupan tanpa istirahat. Semuanya hanya untuk membabarkan dharma dan memberi manfaat bagi para makhluk.
Jika para makhluk dapat menghayati batin Buddha, secara alami mereka akan memiliki ketulusan hati. Para makhluk harus menyelamatkan diri mereka sendiri, barulah mereka dapat memenuhi tekad Buddha. Prinsipnya sama. Oleh karena itu, orang yang mendengar Dharma harus bersungguh hati. Selain itu, ketika mendengar Dharma, hati harus tulus dan menerapkannya di dunia. Ini barulah mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan mewariskan Dharma. Buddha Dharma harus diwariskan dalam bab Guru Dharma. Bukankah Buddha sangat tulus? Dengan tulus merekrut orang yang dapat menerima Dharma dan menyebarkan Dharma di masa depan. Buddha juga merekrut bodhisattva. Betapa tulusnya. Berharap ada bodhisattva yang bersedia membangkitkan ikrar agung untuk menerima tanggung jawab, membimbing para makhluk, dan membangkitkan ikrar agung. Ini adalah keinginan Sang Buddha. Benar. Ikrar dari bodhisattva Sitigarbha. Ikrar, setiap bodhisattva pasti akan membangkitkan ikrar agung. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, bukankah dikatakan demikian? Dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, serta harus membangkitkan ikrar agung. Harus membangkitkan ikrar dan kekuatan ikrar harus besar. Tidak demi kedamaian dan kebahagiaan sendiri, tetapi demi para makhluk terbebaskan dari penderitaan. Jika bersedia menerima Dharma, maka dapat terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan. Jika tidak paham bagaimana menerima Dharma, kita selamanya akan berada di dalam ketidaktahuan, kerisauan, dan kebingungan. Kita harus memahami Buddha dan para bodhisattva merespon pada dunia dengan segala upaya. Mengajarkan Dharma untuk membimbing para makhluk harus dengan bersungguh-sungguh dan tulus hati menerimanya. Dengan demikian, akan mudah untuk kita menerima bimbingan jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Kita harus memanfaatkan tubuh ini dengan sebaik-baiknya, harus menggenggam waktu dalam hidup kita, memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, di mana jalan itu adalah benar-benar agung. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, dalam semua hiolo mustika dan menakjubkan dibakar dedupaan yang tak ternilai harganya. Keharuman dengan sendirinya menyebar kemana-mana. Sebagai persembahan kepada semua bagawa, kumpulan dari para bodhisattva agung itu memegang umbul dan tirai yang terbuat dari 7 mustika. Tinggi, menakjubkan, dan terdiri dari selasa koti jenis, secara berurutan ke atas hingga mencapai surga Brahma. Sutra Teratai bab 17 dengan judul Pembedaan Jasa Kebajikan. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Setiap orang harus bersungguh hati mengingatnya kembali Dharma yang diajarkan sebelumnya. Sekarang, penggalan naskah sutra kembali mengatakan demikian. Di hadapan setiap Buddha, mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiasan permata, juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para tathagata. Segala hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga, semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Sumber Sutra Teratai bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Kita harus bersungguh hati di hadapan setiap Buddha. Mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiaskan permata, juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para tathagata, seharusnya mampu memahami hal ini. Seperti disebutkan sebelumnya, bodhisattva menegakkan umbul dan tirai. Semua orang harus mengingatnya. Umbul dan tirai menunjukkan 7 keunggulan. Perlu untuk mengingatnya kembali, saya tidak perlu menyatakannya kembali. Semua jenis atau ajaran menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan makna mendalam dari Dharma. Sangat banyak bodhisattva, baik sebelum atau sesudah kedatangan Buddha, baik lingkungan maupun kondisi kehidupannya, seluruh yang digambarkan di dalam sutra tidak lain adalah Dharma. Karena bab pembedaan jasa kebajikan ini ingin menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki. Sang Buddha membuka dan menunjukkan, para makhluk harus memahami dan memasuki.
harus memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sang Buddha telah menampakkan pengetahuan dan pandangannya. Kita, para makhluk, harus menyadari pengetahuan dan pandangan Buddha. Setiap kondisi hidup yang tertera di dalam naskah sutra tidak lain adalah Dharma. Berharap semua orang untuk bersungguh hati menghayati Dharma, bersungguh hati untuk menerimanya, sehingga menggunakan berbagai macam syair untuk memberi pujian, bukan hanya kondisi lingkungan, bahkan suaranya juga diberi pujian. Buddha membabarkan Dharma, Bodhisattva Maitreya menggunakan syair untuk mengungkapkan kebajikan Sang Buddha, sehingga menggunakan syair, naskah syair sama seperti menyanyikan syair untuk memberikan pujian. Sama seperti membaca puisi, ada irama untuk memberi pujian. Memberi pujian kepada semua tata gata bukan hanya Buddha Sakyamuni, ada jutaan koti Buddha dan tata gata yang tak terhingga jumlahnya. Tidak lain datang ke dunia untuk membuka dan menunjukkan pada para makhluk untuk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Para makhluk harus menyadarinya dan harus berjalan masuk ke tahap pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus bersungguh hati, jadi secara menyeluruh di hadapan setiap Buddha, mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiaskan permata, juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para tathagata. Secara menyeluruh di hadapan setiap Buddha, di atas tiang berhiasan permata digantungkan panji kejayaan yang menakjubkan. Para bodhisattva juga memuji para Buddha dalam bentuk syair. Ini adalah Bodhisattva Maitreya. Menggunakan syair demikian, menyanyikannya untuk memberi pujian. Melakukannya di hadapan masing-masing Buddha, mereka juga menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiaskan permata. Kondisinya bukan hanya terdengar suara yang halus dan menakjubkan, tapi juga menampakkan kondisi yang indah. Apakah kalian masih ingat? Seharum awan dari asap dupa dan embun manis. Baik suara yang kita dengar, kondisi yang kita dilihat oleh mata dan lainnya adalah sangat indah. Setelah melihat dan mendengarnya, kita harus meresap ke dalam batin. Oleh karena itu, Bodhisattva menggunakan naskah syair yang demikian untuk memuji Buddha, karena dalam kondisi yang dideskripsikan oleh Buddha, banyak bodhisattva datang dari jauh. Setiap bodhisattva dipenuhi oleh kebajikan menakjubkan, semuanya terwujud dalam kondisi ini. Terutama para dewa datang menaburkan bunga dan menampakkan 6 tanda keistimewaan. Kondisinya sangat indah. Membuat orang merasakan kondisinya. Bodhisattva Maitreya demikian menggambarkan dan memujinya. Jadi, segala hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Dengar Dharma yang demikian indah dan menakjubkan, berpadunya prinsip dengan fenomena, seharum awan dari asap dupa atau embun manis, hal-hal demikian adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti hal demikian, pada kondisi seperti ini yang masih belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga mendengar Dharma yang demikian indah dan menakjubkan, Dharma ini demikian indah, halus dan menakjubkan. Dan Dharma ini dengan prinsip kebenaran dan fenomena akan berpadu menjadi satu, juga sering memberitahu Anda semua, itulah berpadunya prinsip dengan fenomena. Prinsip yang sudah didengarkan harus dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika prinsip yang telah didengar tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian prinsip tersebut adalah kosong. Kita harus mendengarkan Dharma sejati, didengar untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian barulah mendengarkan Dharma dengan benar-benar seperti mendengar dari dosen dan murid di universitas jurusan ilmu dan teknologi. Di dalam kelas, mereka mengatakan demikian, bagaimana menggunakan pengajaran ini pada 4 tingkat penerapan pengajaran spesialis mereka. Mereka menerapkan 4 tingkat penerapan Dharma digunakan di dalam kelas mereka. Umpamanya, mereka katakan, jurusan ilmu dan teknologi ini menggunakan Dharma dari kehangatan. Dharma dari kehangatan untuk menumbuhkan ketertarikan mereka, ini dinamakan Dharma dari kehangatan. Harus bagaimana mengajarkan para murid, bagaimana cara belajar dengan sungguh-sungguh di bidang teknologi, mereka perlu menumbuhkan ketertarikan para murid, jadi mereka menggunakan penerapan Dharma dari kehangatan ini, menggunakannya untuk memupuk ketertarikan para murid dan Dharma dari
Titik puncak. Mereka terapkan pada mengamalkan keahlian perlu diuji, bukan sekedar berbicara saja. Setelah selesai belajar di kelas, haruslah mengamalkan. Kamu punya minat, maka kamu harus mencobanya dan mengamalkan. Ini disebut dharma dari titik puncak. Lalu dharma dari kesabaran, mereka terapkan pada melampaui. Maksudnya adalah ketika mempelajari hal yang diminati dan saat mengamalkannya terdapat kesulitan, Anda harus bersabar hingga Anda melampaui. Bagaimana dengan dharma dari tingkat duniawi tertinggi? Ini disebut luar biasa. Sudah pada puncaknya, hanya satu-satunya, tiada duanya. Sudah berhasil risetnya, benda ini seperti ini, itu, dan itu dipadukan dan sudah berhasil. Sudah melampaui menggunakan 4 tingkat penerapan digunakan dalam studi mereka. Universitas jurusan Ilmu dan Teknologi Seci adalah jurusan spesialis. Memilih jurusan seperti diajarkan kendaraan kecil. Sravaka dan Pratikya Buddha, mereka menjalankan 4 tingkat penerapan, melatih 4 kebenaran mulia. Bagaimana dengan Bodhisattva? Bodhisattva membangkitkan tekad luhur. Apa yang mereka pilih adalah 4 ikrar agung, ditambah lagi dengan 4 tingkat penerapan. Inilah penerapan. Oleh karena itu dikatakan kita belajar di Universitas jurusan Ilmu dan Teknologi dengan Buddha Dharma, mereka juga menghirup Dharma. Seandainya mereka tidak mendengar Dharma pagi-pagi, mana mampu bisa begitu cepat. Bisa digunakan dalam proses pelajaran sekolah, apalagi adalah antara guru dan murid, membawa proses penelitian mereka, animasi itu sempurna. Animasi tersebut selesai. Hasil produk, mereka juga bekerja sama antara guru dan murid, kelihatan sangat ada keberhasilan. Oleh karena itu, saya terus memberitahu semua orang, mendengar Dharma harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, ada penghayatan dalam kehidupan. Kita harus mewariskan Dharma, membabarkan Dharma, mewariskan Dharma, bukankah harus demikian? Oleh karena itu, Sang Buddha membabarkan Dharma, Bodhisattva menerima Dharma, dan mewariskan Dharma. Kondisi seperti demikian, Buddha sudah mendeskripsikan masa lalu dari masa lalu. Tidak berhentinya dalam waktu panjang membimbing para makhluk mewujudkan keberhasilan dunia yang tidak terhingga jumlahnya. Dunia Bodhisattva jumlah butiran debu yang sudah berhasil, yang baru berhasil, sekarang Bodhisattva yang giat dalam kerumunan masyarakat begitu banyak di puncak gunung Nasar, satu persatu muncul keluar. Persamuan Dharma puncak gunung Nasar masih belum bubar. Pada bagian naskah sutra ini, kita masih melihat stupa mustika. Para dewa menebarkan bunga pada stupa mustika. Buddha Prabhutaratna, Buddha Sakyamuni, masih terdapat banyak belahan raga Buddha yang tidak terhitung di bawah pohon mustika. Dapat kita lihat dari bab stupa mustika hingga sekarang telah melewati begitu banyak bab. Belahan raga Buddha datang dan belum terpisah. Satu kelompok demi kelompok, bab kemunculan dari bumi, para bodhisattva muncul dari bumi masih ada di sana. Sekarang sungguh banyak bodhisattva datang dengan penuh semangat. Lihatlah, tanda keagungan dari berbagai macam fenomena ini terjadi pada persamuan puncak Gunung Nasar, sehingga dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pada sutra sebelumnya. Oleh karena itu, kita telah membahas 7 keunggulan. Panji yang dihiasi mustika memunculkan 7 keunggulan. Sutra teratai ini, sutra teratai memiliki bab pendahuluan. Kebajikan pada masa lalu itu dibabarkan satu persatu. Singkatnya, sutra teratai adalah seluruh isi hati Buddha yang merupakan harapan mendasar. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, hal ini belum pernah disebutkan sebelumnya. Juga kondisi yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi, tidak pernah terjadi sebelumnya. Mendengar Dharma yang demikian indah dan menakjubkan, berpadunya prinsip dengan fenomena, ini benar-benar Dharma yang indah dan menakjubkan. Prinsip dan masalah berpadu menjadi satu dalam acara ini. Jadi, seharum awan dari asap, dupa, atau embun manis, inilah yang saya rasakan. Ini sangat tepat, kondisi ini harus kita rasakan dari dalam batin kita. Alam yang saya rasakan seharum awan dari asap, dupa, atau embun manis, kondisi yang saya rasakan adalah demikian adanya.
seperti harumnya awan dari asap dupa atau embun manis, sehingga saya menggambarkannya demikian. Akan tetapi para hadirin sekalian, apakah Anda memiliki perasaan yang sama? Saya tidak tahu. Tetapi untuk Dharma ini, perasaan saya adalah demikian. Seharum awan dari asap dupa atau embun manis, kondisi ini jadi Bodhisattva Maitreya. Hal-hal demikian adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam naskah syair, beliau mengatakan demikian. Mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga, semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Mendengar kalau usia dari jiwa kebijaksanaan Buddha ada sedemikian panjangnya, mereka sadar akan kebajikan menakjubkan dari Buddha. Kebajikan dari kesempurnaan benih sebab, kebajikan dari kesempurnaan buah balasan, kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur. Orang-orang bijak merenungkan tiga kebajikan sempurna dari tata gata. Secara mendalam, memunculkan perasaan sayang dan hormati. Semua hadirin memunculkan perasaan sukacita dalam hati mereka. Penggalan naskah sutra sebelumnya tentang usia Buddha yang tak terhingga, banyak bodhisattva yang sangat bersukacita. Mengetahui Buddha muncul di dunia manusia, meskipun menyesuaikan dengan hukum di dunia manusia, menunjukkan kemoksaan pada usia 80. Namun usia Buddha adalah tak terhingga. Jiwa kebijaksanaannya tidak terhingga adalah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Menghayati prinsip sejati tersebut, semua orang sangat bersukacita. Bodhisattva Maitreya juga mampu menghayati sehingga beliau menggambarkan mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga, semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Tidak hanya Maitreya saja yang sukacita, seluruh orang yang hadir pada persamuan sutra teratai juga bersukacita. Maka mendengar usia Buddha yang sangat panjang, yang begitu panjang, pertumbuhan dari jiwa kebijaksanaan, sehingga mengetahui jiwa kebajikan Buddha yang halus dan menakjubkan, kebajikan Buddha yang menakjubkan. Apanya yang menakjubkan? Yang pertama adalah kebajikan dari kesempurnaan benih sebab, kebajikan Buddha yang sempurna, kebajikan yang sudah sempurna tanpa kekurangan, kebajikan yang begitu sempurna. Yang kedua adalah kebajikan dari kesempurnaan buah balasan, bukan hanya benih sebab yang sempurna, buah balasan juga sempurna. Sebutir benih mengandung selautan buah. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Benih sebab ini akan menghasilkan buah balasan seperti lautan, sehingga disebut sebutir benih mengandung selautan buah. Buddha menyelamatkan makhluk yang tak terhingga jumlahnya dan menyelesaikan misi yang jumlahnya tak terhingga. Yang ketiga adalah kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur. Kita tidak mampu membalas budi Buddha. Dalam proses pelatihan Buddha Sakyamuni, beliau membalas budi Buddha dan menyadarkan para makhluk menapaki jalan bodhisattva. Segala yang dilakukannya adalah demi membalas budi para Buddha dan membabarkannya pada para makhluk. Ini menanda kebajikannya, jadi ini adalah kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur. Baik itu budi orang tua, budi pada guru, budi para makhluk, budi dari alam semesta. Ketika Buddha datang ke dunia di kehidupan ini, beliau juga membalas budi orang tuanya. Demi ibunya, Ratu Maya, Sang Buddha pergi ke surga Traya Strimsa untuk membabarkan sutra Siddhigarbha, untuk membayar budi ibunya dan membalas budi kebajikan ibu Buddha. Buddha menggunakan pencapaian kebudaannya untuk membalas budi tanah, negeri, dan orang tuanya. Buddha menyadarkan banyak makhluk dan bahkan membayar budi guru. Buddha terus membahas tentang kebajikan dan budi gurunya di masa pelatihan lampau. Pada kehidupan ini, beliau juga membalas budi luhur dari para makhluk. Pada saat yang bersamaan juga mengajarkan dan membimbing kita untuk menghargai jiwa kehidupan benda. Ini adalah untuk membalas budi luhur dari segala benda di alam semesta. Dengan demikian telah membalas segala budi luhur secara sempurna di dunia, telah menyempurnakan budi luhur ini. Untuk membalas budi masih belum terhenti, masih ada kehidupan berikutnya. Maka budi kebajikan yang tiada batasnya ini, maka benih sebab dari benih sebab dan kondisi pendukung, kebajikan dari kesempurnaan benih sebab, dan juga kebajikan dari kesempurnaan buah balasan. Buah balasan yang telah dicapai dan tidak berhenti membalas budi duniawi, budi guru, budi orang tua, budi para makhluk,
ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing dan membalas para makhluk, dan lain-lain. Kebajikan dari kesempurnaan, perbuatan berbudi luhur, tiada yang tidak sempurna. Maka orang-orang bijak merenungkan 3 kebajikan sempurna dari Tata Gata. Bagi orang yang mempunyai kebijaksanaan harus merenungkan dengan sungguh-sungguh, Buddha memiliki kebajikan demikian. Kita harus membalas budi kebajikan Buddha karena kita harus secara mendalam memunculkan perasaan sayang dan hormati. Menghormati Buddha, menghormati Dharma, dan menghormati Sangha. Karena Sang Buddha datang ke dunia adalah untuk mewariskan Dharma Buddha di dunia, maka sudah dijelaskan di dalam bab Guru Dharma, para makhluk harus menghormati orang yang mewariskan Dharma, harus menghormati 3 permata. Ini sudah dikatakan sangat jelas dalam bab Guru Dharma. Jadi Sang Buddha memiliki 3 kebajikan sempurna, sudah seharusnya kita secara mendalam memunculkan perasaan sayang dan hormat. Semua hadirin memunculkan perasaan sukacita dalam hati mereka. Inilah mengapa para hadirin seharusnya bersukacita ini terhadap yang hadir di persamuan. Mendengar Buddha membabarkan bab pembedaan jasa kebajikan dan berhasil mencapai pencerahan pada persamuan sutra terata yang begitu agung, maka semuanya sangat bersukacita. Naskah sutra berikut ini mengatakan, nama Buddha terdengar di seluruh 10 penjuru secara luas memberikan manfaat kepada para makhluk, membuat semuanya memiliki akar kebajikan, membantu mereka membangkitkan tekad tiada tara. Sumber Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Bersungguh hatilah, ini berarti nama Buddha terdengar di seluruh 10 penjuru. Nama Buddha sudah terdengar sangat luas. Di 10 penjuru, begitu mendengar nama Buddha, hati semua orang akan timbul rasa hormat, sehingga secara luas memberikan manfaat kepada para makhluk. Nama Buddha terdengar di seluruh 10 penjuru, secara luas memberikan manfaat kepada para makhluk. Nama Buddha tersebar dan terdengar pada 10 penjuru, secara luas memberikan manfaat pada semua makhluk. Asalkan nama Buddha tersebar, terdengar hingga di seluruh 10 penjuru, semua yang mendengar akan mendapatkan manfaat. Begitu mendengar nama Buddha, hati akan timbul kebaikan dan sukacita. Inilah yang memberi manfaat pada semua makhluk. Membuat semuanya memiliki akar kebajikan, membantu mereka membangkitkan tekad tiada tara. Membuat semua makhluk dilengkapi dengan akar kebajikan guna membantu semuanya dalam membangkitkan tekad untuk mencapai pencerahan tiada tara. Para makhluk ini ketika mendengar nama Buddha pasti sudah memiliki akar kebajikan. Jadi dengan cara ini membuat mereka memiliki akar kebajikan yang lengkap yang membantu kita membangkitkan tekad luhur kebajikan. Akar kebajikan harus lengkap. Membuat semua makhluk dilengkapi dengan akar kebajikan guna membantu semuanya dalam membangkitkan tekad untuk mencapai pencerahan tiada tara. Akar kebajikan seperti yang telah banyak disebutkan sebelumnya bisa dicapai melalui 3 karma yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran. Semuanya dapat menjadi akar kebajikan di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan atau sukha vihara juga sangat ditekankan tentang tubuh, ucapan, dan pikiran. Oleh sebab itu, ketika kebajikan dari 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran harus teguh dan kokoh. Jangan mudah tergoyangkan sehingga akan hilang. Jika benih kita jatuh ke tanah, akar harus dibiarkan tumbuh mendalam. Ketika kebajikan dari 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran adalah kokoh tak tercabutkan, ini dinamakan akar. Kemudian kebajikan dapat melahirkan buah menakjubkan dan memunculkan lebih banyak kebajikan, makanya dinamakan akar. Para bodhisattva rela mengorbankan jiwa untuk menanam segala akar kebajikan. Sebelumnya beberapa waktu kita terus membahas harus memiliki akar yang mendalam. Dengan akar yang mendalam maka mampu untuk tetap teguh dan tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut sehingga disebut sebagai akar kebajikan. Sungguh mudah membangkitkan tekad, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Kita harus membina hati untuk mempertahankannya. Dengan demikian, akar kebajikan akan mendalam. Kemudian, kebajikan dapat melahirkan buah, menakjubkan, dan memunculkan lebih banyak kebajikan. Selama akar Anda mendalam, maka pohon itu akan tumbuh besar. Ketika pohon itu tumbuh besar, akan berbunga dan menghasilkan buah. Dan ketika buahnya muncul,
akan menghasilkan buah-buah bajik yang tak terhitung jumlahnya. Ini dapat memberikan hasil yang bajik karena ia memiliki akar kebajikan. Jadi, para bodhisatwa rela mengorbankan jiwa untuk menanam segala akar kebajikan. Bodhisatwa tidak menyayangkan nyawa jiwa raga untuk menumbuhkan akar kebajikan makhluk hidup. Oleh karena itu, penggalan naskah syair ini semuanya didahului oleh syair-syair sebelumnya. Syair-syair sebelumnya adalah Bodhisatwa Maitreya dengan hati yang tulus dan penuh sukacita memuji kondisi ini, memuji kebajikan Buddha. Jadi, syair ini menjelaskan kalau para dewa memberikan persembahan dengan 6 tanda istimewa. Para bodhisatwa melalui penerapan kendaraan besar, memberikan persembahan dharma dan memberikan manfaat. Syair selanjutnya sebagai kesimpulan kalau semua bersukacita. Masih ingatkah para dewa menaburkan bunga, menaburkan wangian, menaburkan benda berharga, menaburkan jubah surgawi sebelum Buddha membabarkan sutra teratai, tanda istimewa dari sutra makna tanpa batas. Setelah selesai babarkan memancarkan cahaya, ini semua ada pada 6 tanda istimewa. Sehingga para dewa memberikan persembahan dengan 6 tanda istimewa pada bodhisatwa melalui penerapan kendaraan besar, menggambarkan bodhisatwa mempraktikkan ajaran kendaraan besar, bangkitkan ikrar agung, kemudian tekun menjalankan penerapan pembinaan diri, demikian praktik nyata dengan tubuh jasmani, memberi persembahan dengan dharma, memberi manfaat kepada orang banyak. Inilah syair. Syair dari Maitreya, arti dari syair. Selanjutnya hendak memberi kesimpulan, semuanya sangat bersukacita. Pada suasana demikian, semua orang bersukacita. Berharap semua orang menggunakan jalan penerapan bodhisatwa, memberi persembahan dengan dharma, memberi persembahan untuk para Buddha dan bodhisatwa yang ada di persamuan. Semua orang bersukacita telah bersedia bersama dengan kita mendengar dharma di dunia. Semua membangkitkan ikrar, semua bersedia, saya akan giat, saya akan memberi persembahan dengan dharma Buddha, jangan khawatir. Bodhisatwa Maitreya akan menjadi Buddha pada kemudian hari. Dia yang akan bertanggung jawab sehingga menggunakan bait naskah ini memuji Buddha dan persamuan ini. Buddha memberi pujian, jasa kebajikan dibedakan. Pembedaan jasa kebajikan memberi pujian, pahala kebajikan para bodhisatwa dan lain-lain. Saudara sekalian, harus benar-benar setiap saat bersungguh hati. Praktik nyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengharapkan setiap orang untuk mengerti, untuk memberi keuntungan kepada para makhluk. Mengharapkan para makhluk mendapatkan manfaat melalui dharma, inilah pengharapan kita. Berharap melaksanakan dengan sungguh hati dan dengan memberi manfaat pada orang lain. Sehingga harus senantiasa bersungguh hati.